Haleluya, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kembali anugerah Tuhan boleh membawa kita untuk ada senantiasa bersama-sama berhimpun. Haleluya, haleluya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, ada satu lagu yang akan memperkuat firman ini, yaitu kita akan menyanyikan satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya, haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagimu. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada banyak hal boleh terjadi. Dan biar kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua demi kebaikan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang selalu dekat dengan kita, peduli dengan kita, dan Dia senantiasa ada. Dan Dia menjadi sahabat kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini, kalau saya boleh beri judul adanya indahnya waktu Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah ada dalam situasi atau mendengar kata menunggu. Tunggu atau menunggu ya. Kita mendengar kata itu, bahkan mungkin kita ada di dalam situasi untuk menunggu sesuatu. Apa yang kita tunggu? Mungkin kita membeli sesuatu, terus kita tunggu barang itu datang, menunggu seorang teman, sahabat, tamu dan sebagainya. Kita selalu menunggu. Dan kita mau melihat di sini arti kata menunggu yaitu menantikan sesuatu atau berharap sesuatu akan terjadi. Nah, ada dua hal dalam menunggu itu dalam kehidupan ini ya. Yang pertama apa? Menunggu pemulihan jasmani. Seperti apa? Seperti jawaban doa. Untuk apa? Kesembuhan. Mungkin kita sedang membutuhkan kesembuhan dalam hidup ini. Dan kita menunggu jawaban doa-doa kita supaya Tuhan jawab supaya kita bisa sembuh. Kemudian apalagi? Pemulihan ekonomi. Pemulihan keluarga, usaha dan sebagainya. Kita sedang menanti, kita sedang berdoa supaya Tuhan memulihkan kembali hubungan. Mungkin keluarga yang retak, keluarga anak dan orang tua yang terpisah, suami istri yang terpisah dan sebagainya. Kita rindukan supaya ada pemulihan terjadi di dalam rumah tangga. Apalagi kita sedang menanti, kita sedang menunggu pasangan hidup. Dan kita bisa masuk dalam pernikahan, kemudian kita punya keturunan dan sebagainya. Ada mungkin yang saat ini sedang berdoa dan menunggu jawaban Tuhan untuk mempunyai sebuah rumah. Yang mungkin saat ini sedang kontrak gitu ya. Saya pun mengalami hal itu. Tapi puji Tuhan, doa-doa yang sudah kita naikkan, kita harap bahwa Tuhan menjawab
buat setiap kita. Terus apa lagi? Mungkin kita sedang menanti dan berdoa untuk kita ada dalam satu perusahaan dan kita bisa naik pangkat, kedudukan kita terima untuk kedudukan yang lebih tinggi. Itu harapan kita, itu penantian kita. Dan kita berdoa terus kepada Tuhan. Yang anak-anak sekolah bagaimana? Tentu punya keinginan ketika lulus mendapatkan nilai yang baik, hasil yang baik. Dan sedang menanti, menunggu jawaban itu. Apalagi untuk panggilan pekerjaan, mungkin ya saat-saat ini sedang mencari, menunggu pekerjaan. Dan kita sedang berdoa, Tuhan biar Engkau menjawab, memberikan kepadaku satu pekerjaan yang baik. Itu harapan kita dan kita sedang menunggu. Penungguan atau penantian yang kedua yaitu apa? Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput kita bersama-sama dengannya ya. Di dalam firman Tuhan banyak ditekankan, dijelaskan bahwa Yesus nanti akan datang kembali kedua untuk menjemput setiap kita. Tapi kita tidak membahas yang ini, kita akan membahas yang masalah penungguan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, menanti atau menunggu bukanlah hal yang mudah untuk kita jalani. Tapi itu merupakan masa-masa yang sulit. Karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan akan menjawab. Tapi kabar baiknya buat setiap kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Menunggu bukanlah hal yang sia-sia. Amin. Di dalam Yesus Kristus menunggu bukanlah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sama-sama kita mau baca dengan suara yang keras. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari satu ayat ini kita akan sama-sama baca. Roma 8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi tidak ada dalam rancangan Allah untuk mencelakakan kita. Tidak ada dalam rancangan Allah untuk membuat kegagalan dalam hidup kita. Tidak ada dalam rancangan Allah untuk membuat kehancuran dalam hidup kita. Dia selalu mendatangkan kebaikan walaupun melalui sebuah proses yang panjang. Walaupun kita harus melewati waktu yang lama sekalipun gitu ya. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah untuk kebaikan kita. Nah kita akan melihat 2 tayangan video yang menjelaskan tentang perjalanan sebuah proses bagaimana supaya kita ini juga belajar untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, putar. Nah, ini sebuah atau seekor kupu-kupu ciptaan Tuhan. Kita melihat keindahan warnanya. Dan bukan satu warna aja, tapi bermacam-macam. Kalau kita melihat siapa yang bisa melukis, siapa yang bisa mewarnai? Manusia tentunya kalau dalam gambar dia bisa mewarnai dengan berbagai macam krayon, alat pensil warna dan sebagainya. Tapi kalau ini seekor binatang yang hidup, siapa yang bisa melukiskan ini? Siapa yang bisa memberi warna ini? Kalau bukan Tuhan. Bermacam-macam ya, kita kagum akan ciptaan Tuhan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kreatif. Sebagaimana Dia menciptakan binatang yang berbagai macam warna, Dia juga menciptakan kita dengan berbagai macam karakter,
dengan berbagai macam keunikan. Rambut kita aja berbeda, kulit kita berbeda, mata, hidung, telinga kita berbeda. Tapi itulah keunikan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat ya bermacam-macam ini. Baik, yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang kedua kita melihat suatu proses di mana kalau kita lihat tadi seekor kupu-kupu dengan warna yang indah tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi dia harus mengalami satu proses sehingga dia bisa menjadi seekor kupu-kupu yang bagus, yang indah dan bisa terbang. Nah, ini beberapa telur ya, telur dari kupu-kupu yang banyak di tanaman begitu. Dan kita akan melihat ini telurnya. Sebelum dia menjadi seekor kupu-kupu, ada fase-fase yang harus dia lewatin. Nah, fase pertama itu dia akan keluar seperti ulat. Yang bentuknya nggak bagus gitu ya, kok kita lihat ya. Bentuknya juga aneh, tidak menyenangkan gitu. Dan inilah dia. Gak berdaya, masih kecil, tapi dia terus memakan daun-daun tumbuhan yang ada di dekatnya, supaya ia bisa bertahan dan ia bisa bertumbuh besar. Berawal dari seekor ulat, telur menjadi ulat yang tumbuh di pepohonan. Setelah itu, maka dia masuk fase yang kedua. Dia berubah bentuk menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini kita akan melihat dia dalam keadaan sunyi, kesendirian, kegelapan. Dia harus melewati fase-fase itu. Dan dia pun harus bertahan. Kalau dia berusaha untuk keluar sebelum waktunya, dia nggak akan jadi seekor kupu-kupu yang indah. Dia harus ada di dalam kesunyian, sendiri, kegelapan mungkin ya. Dia harus bertahan di sini. Dia nggak berontak. Tapi ketika waktunya, dia akan keluar. Fase yang ketiga. Ketika dia sudah melewati masa-masa itu, masa sulit, masa kesunyian, kesendirian, kegelapan, dia mulai berubah. Dan dia keluar dari kepompong itu dan dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang siap terbang. Haleluya. Videonya kurang lancar, enggak apa-apa, tapi kita sudah melihat hal ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itulah gambaran setiap kita untuk memasuki proses-proses itu. Tentunya kita menjalaninya tidak mudah dan tidak gampang ya. Kita harus melewati fase-fase yang itu, seperti kita mungkin mengalami kesendirian, kesunyian, kegelapan, tidak ada orang-orang di dekat kita, mungkin mereka menjauhin kita karena kita mendapatkan sesuatu tekanan, himpitan, masalah dan sebagainya. Nah, di sini kita mau melihat bahwa sebagaimana kupu-kupu ini dia memiliki warna yang indah, dia melewati proses-proses. Tuhan mau setiap kita juga demikian. Di dalam masa-masa menunggu, menanti ada proses-proses yang harus kita lewati, yang kita jalani, yang kadangkala seperti itu tadi. Yang kita nggak kuat, kita nggak mampu, kita merasa sendiri dan sebagainya. Tapi kita mau belajar tadi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengubah setiap kehidupan kita. Memproses kita, hidup kita yang lama menjadi yang baru.
Apa yang diubah dalam kehidupan kita? Yaitu pikiran kita. Mungkin dengan datangnya masalah, mungkin dengan datangnya ujian, tekanan, himpitan dan sebagainya, kita menganggap dan kita berpikir bahwa Tuhan jahat. Mungkin dengan pikiran kita mengatakan bahwa Allah tidak mengasihiku. Mungkin dengan pikiran kita mulai bertanya-tanya, Tuhan engkau di mana? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus melewati proses-proses ini? Pikiran kita seringkali negatif kepada Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan mau mengubahkan setiap pikiran kita. Supaya kita tidak lagi negatif thinking kepada Tuhan. Tapi kita mau melihat bahwa Allah punya tujuan yang baik di dalam setiap proses hidup kita. Apalagi yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Yaitu perkataan. Mungkin kita mendapatkan satu tekanan hidup, persoalan dan lain sebagainya. Kita bersungut, kita ngomel, kita mengumpat. Seperti istri Ayub yang dia melihat suaminya ketika mendapatkan masalah atas seizin Tuhan. Hartanya habis, anak-anaknya mati dan dia mendapatkan luka yang begitu banyak. Istrinya bukan menolong, istrinya bukan menguatkan, istrinya bukan mendampinginya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan tadi beda, istri yang baik yang bagaimana ya. Jangan tiru dengan istri Ayub ini, tapi kita mau belajar menjadi seperti Abigail yang firman Tuhan tadi pagi. Nah istri Ayub ini justru dia datang kepada Ayub dan dia berkata, masihkah engkau setia kepada Allahmu? Masihkah engkau mau beribadah kepada Allahmu? Engkau sudah begini, kondisimu sudah seperti ini, sakitmu gak sembuh-sembuh. Lihat kita miskin, lihat anak-anak kita sudah diambil, lihat harta kita habis. Masihkah engkau menyembah Tuhan? Masihkah engkau setia beribadah kepadanya? Kutukilah Allahmu dan matilah, istilahnya kayak gitu. Yup, wes mate oyup. Nah. Karena engkau sudah mengalami sakit penyakit yang seperti itu. Sedangkan di mana Allahmu tidak menolongmu. Seringkali dalam perkataan-perkataan kita ini perkataan yang tidak baik keluar. Omelan, amarah, ya, persungutan dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak bisa menerima kondisi bahwa kita sedang ada di dalam proses Tuhan. Untuk supaya kita bisa lebih meningkat, supaya kita bisa lebih baik lagi. Tuhan mau memperbaharui perkataan kita. Supaya diganti menjadi satu perkataan-perkataan positif. Perkataan yang keluar ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk segalanya. Tidak mempersalahkan Tuhan atas setiap apapun yang terjadi. Nah yang ketiga kita melihat dalam kehidupan kita apa yang mau diubah di dalam proses-proses menanti dan menunggu itu. Yaitu perbuatan kita. Terkadang semua Tuhan izinkan, ya tentunya hal-hal yang tidak enak seperti itu tadi ya. Banyak orang tidak bisa menerima itu dan mereka akhirnya menjauh dari Tuhan. Mereka mulai mundur karena mereka kecewa, karena mereka sudah merasa bahwa tidak ada harapan, Tuhan tidak tolong-tolong. Sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melayani, sudah ibadah pagi, siang, sore, malam. Ya, bahkan mungkin hari-hari kita isi dengan kita mau datang pada Tuhan. Tapi ternyata tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Mulai kita jauh dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau ubah. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Manusia yang diubahkan. Yang ketika kita mendapatkan semua ujian, kita masuk dalam proses-proses kehidupan itu, kita nggak ngomel, kita nggak menggerutu, kita nggak mempersalahkan Tuhan, kita nggak marah sama Tuhan, tapi kita mau mengucap syukur. Dan kita juga senantiasa apa? Mau tetap berbuat baik, tidak menjauh darinya, tetap setia, tetap percaya. Seperti yang kita lihat tiga tokoh dalam Alkitab pahlawan Allah itu ya. Dia harus masuk dapur api, taruhannya nyawa. Dan raja ini berkata, ayo kalau kamu mau tunduk menyembah Baal ini kamu lepas. Selamat. Tapi apa? Mereka katakan, sekalipun Allahku yang kusembah tidak menolong, tidak menyertai, kami tidak akan
menyembah patung itu. Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Tetap mendekat, perbuatannya tetap mendekat walaupun persoalan yang dia hadapi berat, tekanan berat, kematian di depan. Tapi apa yang dia lakukan mereka 3 orang ini, yaitu semakin mendekat kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan perbuatan baik, yaitu apa? Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mau menanti dan mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kehidupan kita saja yang mau diubahkan lewat proses-proses itu. Tapi ternyata ada karakter, watak, kepribadian kita yang mau Tuhan bentuk dari setiap proses yang kita jalani. Nah itu ya, proses kita macam-macam kan. Nah ada yang mungkin prosesnya berat gitu, waktunya lama, menunggu terlalu lama, ada yang cepat juga gitu, tapi semua suka-suka Tuhan gitu ya. Yang diminta daripada kita itu kita tetap bersyukur, kita tetap setia, kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah kita mau melihat apa yang mau diubah dalam kehidupan kita dengan kita menjalani proses kehidupan itu. Yaitu apa? Karakter kita. Manusia kita ini loh, daging kita ini loh, yang seringkali tidak kenean, ya kan? Disinggung sedikit, marah itu. Saya pun kemarin ketika pameran ya, saya bertugas konsumsi gitu, namanya daging ya. Saya udah berusaha untuk membeli tas kresek gitu. Ya layak, menurut saya layak untuk menaruh kue-kue karena nanti akan dibagi gitu. Saya sudah siap dengan tulisan bahwa kelompok ini sesi 1 jumlahnya 9. Maksud saya ketika dimasukkan di plastik itu sudah tertata, sudah tertulis ini kelompok 1 yang pertama jumlah berapa. Saya membeli plastik yang layak menurut saya gitu ya. Tapi setelah sampai di sana, ini PIC besar ini, dia tanya, "Mem, ini bawa?" "Oh ya aku bawa plastik." "Oh bagus, sudah dikelompokkan?" "Sudah," gitu. Ternyata ketika dikasih, dia berkata, "Kok bau," istilahnya gitu. Kalau makanan ditaruh di plastik ini bau gitu ya. Namanya manusia ya, kita masih daging seperti itu, enggak kenean gitu. Jadi, bagaimana bau? Saya bilang gitu, kan ini ada di dalam makanan itu dalam kertas, terus kemudian dimasukkan gitu. Ternyata dia bilang, "Iya enggak usah Mem." "Oke, enggak apa-apa." Saya pikir saya sudah beli dengan uang sendiri gitu ya. Saya sudah hujan-hujan waktu itu berusaha mencari gitu. Tapi ternyata tidak dihargai. Oke, saya bilang kepada teman saya, "Ya udah enggak apa-apa, nanti saya bawa pulang lagi aja." Gitu. Kemudian saya melihat teman saya yang dari instansi lain gitu, dia membeli plastik yang sama gitu. Membeli plastik yang sama dan memasukkan kue juga di situ. Wow, panas dong hati saya kan gini. Waduh, ini aja nggak apa-apa gitu. Kok saya punya ditolak gitu. Maka saya datang lagi kepada si teman saya ini. Saya bilang, "Mem, itu loh. Instansi ini memakai plastik yang sama. Maksudnya tuh bau yang gimana? Kan sama. Kita satu atap kan sama. Kenapa kok nggak mau seperti itu?" "Oh beda, kayak gitu. "Oh beda, kita nggak seperti itu. Kita masukkan aja di dus." Ya gitu kan. Saya kembali lagi panas. Gitu ya. Saya panas kan. Iya. Langsung saya gini sama teman saya. "Pak sini." "Kapaten gitu ya." Nah, udah gitu pasti ya. Kapaten. Sudah saya bilang udah Pak pulang. Nah itulah manusia. Kadang-kala karakter-karakter yang gak baik itu masih muncul gitu. Gak sabar. Ketika ada sesuatu mungkin yang menekan, yang menyinggung gitu. Mulai. Nah, muntap. Itu hal yang sepele. Tuhan sedang mendidik kita sebenarnya dalam itu. Kamu mau sabar enggak? Kamu mau terima enggak dengan perlakuan yang seperti itu? Atau kamu panas hati dan sebagainya. Ingat loh kalau panas hati itu bisa berbahaya. Kita lihat Kain dan Habel ya kan, ketika dia panas hati oleh karena kecemburuan, maka dia sudah ada niat untuk membunuh. Nah itu sudah iblis mengintip di depan pintu. Jadi hati-hati, dari hari ini juga kita mau belajar bahwa hati-hati dengan karakter kita yang kurang sabar. Hati-hati dengan karakter kita yang mungkin suka marah gitu ya. Apalagi banyak hal yang Tuhan mau ubahkan
dari setiap proses-proses kehidupan yang kita jalani. Mungkin kita kurang sukacita ketika kita mungkin mendapatkan hal-hal yang gak enak seperti itu. Yang kita gak inginkan terjadi tapi harus terjadi. Misalnya apa? Misalnya kita melihat bahwa, waduh, saya sudah melakukan pekerjaan yang baik, ternyata masih disalahkan, ternyata masih dikoreksi dan sebagainya. Dan ini hal juga terjadi kembali ya. Jadi saya bercerita tentang diri saya, ketika nanti Natal ini saya PIC Natal dan harus membuat perincian hal-hal yang keluar apa saja dan harus ada perbandingannya gitu. Kemudian satu harga, satu barang itu harus ada 3 perbandingan. Dari ini, dari ini, dari ini. Wah, ini pekerjaan yang memakan waktu, kami bilang gitu ya. Ternyata setelah saya buat sampai di orang pertama, lolos. Oke, lolos. Ya, kemudian sampailah di orang yang kedua, ternyata pagi itu kita mau berangkat tuh langsung bilang, tolong diubah dan jam 9 sudah harus masuk di meja. Wah, seperti ini rasanya, gitu ya. Kenapa kok nggak dari kemarin padahal sudah diberikan 2 hari yang lalu dan hari ini harus diserahkan gitu. Wah, ini pikir, waduh, sudah kerja capek-capek gitu. Bukan saya nggak kerja sendiri, saya juga minta bantuan gitu. Calling Josie, tolong carikan 3 perbandingan ini gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya aplikasinya gitu ya. Jadi harus lewat Shopee, harus lewat apa lagi? Tokopedia kayak apa kayak harus dicari ya. Tapi juga nggak dibeli gitu, hanya untuk perbandingan saja gitu ya. Dan itu akhirnya membuat saya ya ngomel gitu ya, nggerutu. Tapi ya sudah, oke, lakukan semuanya. Di sini Tuhan sedang membentuk bahwa kami ini sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang tentunya tidak sejalan, tidak sepikir, tidak sepaham gitu ya. Jadi kita harus menerima satu dengan yang lain. Oh, kalau karepnya satu begini, ya sudah kita ikuti apa maunya. Tapi kalau misalnya kita lempeng-lempeng aja, nggak ada proses yang terjadi dan kita nggak tahu apa yang harus diubah dalam hidup kita. Nah, satu tadi itu ya, nggak ada sukacita. Tapi kita mau belajar ketika menerima perlakuan yang tidak enak, tidak dihargai, tetapkah kita bisa bersukacita? Ada banyak hal karakter yang Tuhan mau ngubah dalam kehidupan kita. Bisakah kita tenang? Bisakah kita tetap damai sejahtera ketika kita kehilangan sesuatu? Ketika kita ada dalam kerugian? Bisakah kita tetap damai sejahtera? Bisakah kita tetap shalom? Bisakah kita tetap bisa menerima semua keadaan itu dengan ucapan syukur, tetap tenang? Tidak gampang, ya kan? Tapi kita mau belajar di sini bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang karakter kita supaya diubah ketika kita mendengar berita-berita yang tidak enak sekalipun. Bisakah kita tetap tenang dan damai sejahtera? Ketika saya mendengar saat itu anak kami yang ada di sana dapat ancaman dari teman-temannya, itu membuat kami nggak tenang gitu. Ya kan, tidak damai sejahtera. Sehingga kami harus turun tangan dan selesai. Dan kami bilang, gini loh, kalau hal-hal yang sepele seperti ini kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak tenang, kacau semuanya. Tapi karena kita mau diubahkan, dibentuk oleh Tuhan, maka kita bisa menyelesaikan semuanya dengan damai sejahtera. Di sini Tuhan juga mau melatih kita untuk punya kemurahan hati. Tadi pagi kalau kita dengar dari Bapak Gembala bahwa jemaat Tuhan di sini nih ya dibentuk untuk mau melakukan perbuatan yang baik. Yang seperti Tuhan inginkan, suka bermurah hati, suka menolong, suka memberi bantuan, suka peduli dengan orang lain. Ini jemaat Surya Kebenaran yang terus dilatih supaya memiliki kemurahan hati, yang tidak ego, apalagi yang tidak pelit, ya kan? Yang tidak serakah, tapi sadar bahwa kita semua yang kita miliki dari Tuhan dan diberikan lagi untuk siapa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yaitu kepedulian untuk menolong. Natal tempat kami nanti ke panti asuhan. Ya, mungkin kita belum pernah ke sana gereja kita, gitu ya. Di dekatnya makam Keputih di situ. Nah, ada satu panti asuhan.
Dan kami nanti akan berangkat ke sana, sehingga kami mengumpulkan, mengajar kepada anak-anak untuk mereka mempunyai rasa kepedulian. Apa saja barang-barang mereka, barang bekas yang layak pakai, ayo dikumpulkan. Kemudian kami mengajak mereka untuk berbagi kasih kepedulian dengan sembako murah. Saya datang ke sana, tinjau lokasi begitu, dan kami melihat keadaannya, oh iya, mereka perlu dikasihi, mereka perlu ditolong, mereka perlu dibantu. Sehingga yang kami lakukan, ya proposal semuanya itu benar-benar bisa tepat pada orang yang kami kunjungi gitu. Dan nanti kami akan lakukan di tanggal 5 Desember, kami mengajar anak-anak untuk berkemurahan sejak dini. Dan anak-anak sekolah minggu juga di tempat ini, ayo kalian juga mau jadi anak-anak yang belajar untuk mempunyai kemurahan. Yaitu apa? Suka berbagi, peduli dengan orang lain. Ya, bukan tunggu punya uang, bukan tunggu punya barang, tapi ketika engkau datang melihat temanmu yang sedang sakit, engkau berkunjung dan engkau doakan, itu sudah murah hati untuk memberi kekuatan. Belajar anak-anak sekolah minggu untuk mempunyai kemurahan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Ya, seperti cerita juga Abigail yang tadi pagi kita dengar, ketika Daud datang, dia membawa semua hal-hal yang baik dan makanan, persembahan-persembahan yang lain diberikan kepada Daud. Rasa hormat dia, tidak pelit. Nah, biar kita juga mau belajar, istri-istri ya, jangan pelit juga, melayani suami dengan baik, melayani anak-anak dengan baik, dan anak-anak juga jangan pelit, belajar untuk mempunyai kemurahan, belajar untuk berbagi kasih, belajar untuk berbagi hidup, belajar untuk bisa melakukan karakter-karakter yang Tuhan mau kita lakukan. Apalagi karakternya di sini, yaitu kebaikan. Kalau di dalam kami kebaikan itu poin-poinnya yaitu melakukan segala sesuatu dengan yang the best, yang terbaik gitu ya. Melakukan bukan yang dengan sisa-sisa, melakukan atau memberi semua itu bukan yang dari yang jelek, tapi yang terbaik yang ada dalam hidupnya. Kebaikan, suka menolong, mendahulukan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Seringkali kita nggak melakukan hal ini. Kita lebih dulu memikirkan diri kita sendiri, ya. Dan ini yang Tuhan mau ajar buat setiap kita. Ketika kita ada di dalam proses pembentukan ini, Tuhan sedang memperbaiki sisi-sisi dalam hidup kita. Apa yang kurang? Oh, kebaikanmu kurang, maka harus diperbaiki. Diberikan kesempatan untuk kita melakukan itu. Apalagi di sini, yaitu kesetiaan. Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita supaya kita memiliki kesetiaan yang lebih lagi kepada Tuhan. Jadi jangan mudah untuk ngomel, jangan mudah untuk marah, jangan mudah untuk gerutu, jangan mudah putus asa, jangan mudah untuk menyerah gitu ya. Tapi kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua Tuhan izinkan, proses-proses hidup kita harus jalani dengan ucapan syukur. Semua proses mungkin kegelapan, mungkin kesendirian, mungkin kesunyian, kita jauh dari yang lain. Tuhan izinkan kita masuk di dalam hal itu. Tapi marilah kita tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Karakter hidup kita mari dibentuk, yang tetap mau percaya bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Yang tetap mau berharap kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin setia kepada Tuhan. Loyal, masuk dalam kesetiaan. Kemudian kita akan melihat dalam penguasaan diri. Seringkali kita juga kurang punya pengendalian diri. Ya, melihat sesuatu di depan kita yang tidak beres, mungkin rumah yang berantakan, kita ngomel dulu. Kita marah dulu. Nah, ibu-ibu ayo belajar untuk pengendalian diri. Ketika mungkin engkau melihat situasi kondisi rumahmu yang berantakan, jangan dulu marah, perintahkan yang baik. Kami kalau Josie datang gitu ya, nah ini sudah banyak tugas gitu dari papanya. Jos, cuci baju. Jos, nanti cuci motor. Jos, buang sampah, bla 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 dan sebagainya gitu.
Ketika dia pulang dia tidak mendapati pekerjaan itu tidak dikerjakan gitu ya. Marah gitu. Ketika marah, ini apa sih sudah dikasih nih by order harus begini. Saya bilang sabar, harus punya penguasaan diri, pengendalian diri. Kenapa? Satu persatu. Pokoknya kalau kita sudah sampaikan pesan, kita sudah memerintahkan, sabar, dia pasti akan mengerjakan. Kalau kita marah dan marah, pasti anak itu akan melakukannya dengan tidak senang hati, kan gitu. Dan saya tahu, saya mengenal Josie gitu, saya tahu. Dan saya bilang pada papanya, Josie tipenya orangnya tuh seperti ini gitu ya. Dia tuh orang yang bisa dideketin dan diomongin baik-baik gitu. Jadi perlahan-lahan, Jos seperti ini, Jos. Tapi kalau wah itu sudah buat dia itu sesuatu yang pasti marah gitu ya, pasti hatinya nggak senang gitu. Dan dia tipe anak yang kalau ngomong harus pendekatan gitu. Dan saya bilang kepada papanya seperti itu, kamu harus punya pengendalian diri gitu. Supaya apa? Josie itu tidak punya kemarahan, kebencian pada kamu karena mungkin maksudmu baik. Tapi kata-kata seringkali menyakitin gitu ya. Kadang-kala kita juga sebagai orang tua kurang sadar kalau kita berkata Nggak tahu terima kasih, nggak ngerti orang tua kerja, sudah disekolahkan, sudah dikuliahkan, begini, hanya pekerjaan begini aja nggak bisa. Oh itu perkataan juga bisa melukai. Nah itu jadi belajar orang tua malam hari ini. Jangan kita melukai anak dengan perkataan-perkataan kita yang menyudutkan dia, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia sakit hati. Tapi biar kita menjadi orang tua yang menjadi sahabat dengan dia. Ketika dia ada masalah, ketika ada pergumulan dan sebagainya, dia tidak segan-segan untuk bercerita apa yang terjadi. Nah gitu ya, kalau kami gitu, yang dekat ya saya gitu. Jadi jarang Josie bercerita kepada papanya tentang, Pa aku butuh ini, Pa aku begini, jarang gitu. Tapi dia selalu ceritanya, Ma aku mau cerita gini. Nah saya bilang juga sama suami ya, belajar untuk bisa supaya anak ini punya kepercayaan kepada orang tua. Sehingga dia dengan baik bapak, baik ibu, dia bisa bercerita apa yang dia sedang alami, apa yang sedang dia gumulkan, apa yang sedang dia butuhkan, dia berani bercerita. Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua juga harus punya pengendalian diri seperti yang tadi. Supaya kita bisa menjadi teman buat anak-anak kita, sahabat buat anak-anak kita. Jangan sampai mereka menceritakan masalah mereka kepada orang lain, orang yang gak tepat gitu. Sehingga mereka gaul dengan anak-anak yang mungkin juga anak-anak yang tidak di jalan Tuhan. Dan akhirnya jadi pemberontak, jadi apalagi, jadi nakal, jadi apalagi kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Tentunya kita nggak mau kan demikian. Biar mulai dari kecil ini, ayo kita mau didik anak-anak kita dekat kepada mereka menjadi orang tua yang punya pengendalian diri di dalam segala hal. Kalau anak-anak kecil gitu ya, murid-murid saya tuh 2 tahun, jadi lucu gitu. Tapi apa yang dia lakukan, gerak sana, gerak sini, lari sana, lari sini, duduk gini, tetap aja berlari. Dan kalau kalau kita bukan panggilan untuk melayani anak-anak, kita pasti sudah jengkel gitu ya. Paling enggak cubit kayak apa seperti itu, paling enggak kayak gitu. Tapi kita kalau melayani anak-anak bukan panggilan, mungkin hati kita bisa dongkol, mungkin kita melakukan kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau merupakan panggilan, kita harus belajar pengendalian diri, mengatasi mereka bagaimana, seperti itu. Ya, walaupun mungkin anak itu sedang nangis, walaupun anak itu sedang mungkin melakukan hal yang tidak baik, tapi kita harus punya kata-kata positif untuk mereka. Banyak belajar saya diperhadapkan dengan anak-anak yang kecil seperti itu. Buang barang, kemudian chat itu dimain-mainin seperti ini, terus ngompol itu ndak bilang-bilang kan seperti itu. Nah, kita perlu belajar di situ. Anak pinter gitu ya, kamu hebat loh kalau kamu mau berkata, ma'am, I want to pee gitu, ngomong dulu gitu, diajarin. Melakukan hal-hal yang baik gitu kepada mereka, dibangunkan kepercayaan dirinya, dibangunkan rasa mandirinya, dibangunkan satu hubungan yang baik sehingga anak ini nggak takut. Nah, saya punya satu anak yang kecil itu, ketika kalau dia ketemu orang yang baru,
dia selalu begini, dan saya digandoli gitu baju saya gitu. Saya kemana cuci tangan dia ikut, ke toilet dia ikut, kemana digandoli terus gitu. Kenapa? Karena dia takut untuk berjumpa dengan orang baru. Apalagi saat itu ada bule gitu ya, native speaker, dan itu dia tuh langsung bisa sembunyikan kepalanya dia tuh di belakang saya gitu. Wah, kenapa? Karena dia merasa takut, dia nggak punya rasa percaya diri untuk bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, saya peluk dia, saya bilang, ayo, enggak apa-apa, silakan, saya nggak sebut namanya, ayo, yuk sini, say good morning, how are you, seperti itu. Nggak apa-apa, ini orangnya baik, saya ajak untuk dia kenalan gitu ya, membangun rasa kepercayaan dirinya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya pengendalian diri, opo ae sih iki, ono opo sih gitu ae kok takut sih, apa kan pasti gitu. Jadi ini dia kemana-mana gandolai, kadang dia ngelirik-ngelirik gini gitu ya. Tapi ya Tuhan ngajar saya untuk punya penguasaan diri dan pengendalian diri di dalam menghadapi anak-anak yang usia 2 tahun. Ada yang 2 tahun kurang gitu. Kalau dulu umur 4, 6 gitu gampang ya kan, stop, duduk, ya jangan jalan-jalan, itu gampang mereka dengar. Kalau ini dipanggil namanya misalnya ya, dipanggil namanya, Siano, dia enggak dengar, dia main terus main balok-balok, Siano, ayo sit down, Siano, sit nicely, kayak gitu. Itu pun enggak dengar seperti itu, akhirnya kita ambil, gendong. Duduk, nah gitu kan ya, diajar tuh pengendalian diri. Siapa lagi mungkin di sini? Wah, banyak anak-anak yang Tuhan latih saya untuk menghadapi mereka seperti itu. Dan harus punya pengendalian diri. Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lain. Sebenarnya itu Tuhan sedang mendidik kita supaya kita punya pengendalian diri. Dalam segala hal ada proses. Dalam segala hal bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi ada maksud dan tujuan supaya Tuhan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebagaimana kita lihat tadi ya, proses kepompong, kupu-kupu. Dia kalau mungkin mau keluar dari kepompongnya itu tanpa atau belum waktunya, pastinya dia nggak akan menjadi kupu-kupu yang indah. Dia nggak punya kekuatan untuk bisa terbang. Nah, Tuhan sedang melatih kita dengan proses-proses ini supaya apa? Karakter kita diubah menjadi seperti karakter Kristus yang memiliki buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Beberapa contoh dalam Alkitab yang dia menang di dalam menghadapi atau melewati proses, yaitu Yusuf. Kita tahu ya, untuk menunggu dia menjadi seorang yang memiliki satu kedudukan, kepercayaan, dia harus melewati apa proses? Yaitu dibuang. Dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara, dia dilupakan oleh juru minuman. Oh, enggak gampang loh ini ya. Udah melakukan hal yang baik, dia sudah berkata kepada juru minuman, ingat akan aku ya, kalau kamu sudah ditolong seperti itu. Dilupakan. Tapi Yusuf tetap menjadi orang yang tidak marah. Dia setuju kepada setiap proses yang Tuhan izinkan. Dia dibuang ke sumur, dia difitnah, dia dijual. Tentunya dia punya dendam dong kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya. Pastinya. Ya kan, kamu menjual aku, kamu membuang aku, sekarang kamu datang untuk membeli gandum di negeri ini. Kamu duduk di depanku. Kalau ketemu pasti sudah punya dendam, terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi kita mau melihat Yusuf yang luar biasa itu, dia bisa berkata apa? Bahwa semuanya ini Tuhan izinkan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dan semua ini terjadi supaya aku bisa melanjutkan keturunan. Nah, memperpanjang supaya ada generasi penerus lewat kehidupannya dia itu yang terus berlanjut dari satu keturunan bangsa, begitu ya. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak benci kepada saudara-saudaranya. Dia tidak bersungut setiap keadaan yang dia hadapi. Dia tidak
marah sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tapi dia mau tetap masuk di dalam proses itu. Dia menunggu dan dia menanti. Dan akhirnya apa? Kita melihat bahwa dia menang di dalam proses yang dia hadapi. Hana, dia harus dihina karena mandul, gak punya anak, seperti itu. Apakah dia menyerah? Apakah dia membalas? Kalau ada sinetron ya, wah ini dia. Istri pertama, istri kedua. Pasti terjadi percekcokan, ya saling marah-marahan. Tapi di sini Hana tidak melakukan hal itu. Dia hanya datang ke bait Allah. Dia berdoa, dia menangis sampai dikatakan dia seperti orang gila. Kenapa? Karena terus ngomong, nggak tahu apa yang diomongkan. Ya. Tapi ternyata di sini dia mengeluh kepada Tuhan. Dia menyampaikan kesulitannya, dia menyampaikan tekanannya, dia menyampaikan sakit hatinya, dia menyampaikan semua hal-hal yang dia alami kepada Tuhan, dia ceritakan. Dan di situ Tuhan dengar. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan itu menampung setiap air mata kita. Yang kalau kita ada dalam kesusahan, kita datang kepada Tuhan, kita berteriak, maka Tuhan menampung setiap tetesan air mata kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah tadi dikatakan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat semua orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi dia, yang terpanggil olehnya. Bukankah kita di sini sudah menjadi orang yang percaya? Bukankah kita sudah di sini sudah melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang terpanggil untuk melayani? Setiap kita punya proses masalah, yuk bawa kepada Tuhan. Dan jangan pernah menyerah, kalau mungkin hari ini belum selesai, kalau mungkin hari ini prosesnya panjang, kalau mungkin kita harus melewati waktu yang lama, tetap setia yuk, datang kepada Tuhan yuk, bawa. Karena kita tahu bahwa air mata kita itu gak akan dibiarkan terus, tapi dia tampung. Dan kita akan melihat ketika waktunya tiba, Tuhan berkata sudah oke, ternyata proses kesabaranmu sudah bagus, engkau sudah lulus, engkau selesai, engkau tamat, yuk aku berikan. Nah, karena kesabarannya diberikan anak dan lahirlah Samuel. Nah, luar biasa ini, sudah menantikan anak yang begitu lama, tapi anak ini ternyata diserahkan kepada Tuhan. Hanya sampai 2 tahun saja dia dibawa ke rumah Allah, ke bait Allah untuk menjadi pelayan di sana. Hatinya luar biasa ini. Kenapa? Karena dia sudah lolos di dalam proses yang dia hadapi, yaitu apa? Penghinaan tadi. Dan dia sadar bahwa dia dapat anak ini dari Tuhan, dia kembalikan untuk Tuhan. Luar biasa. Kita mau melihat terlebih lagi di sini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya kan? Untuk menggenapi janji Allah bahwa dia nanti akan dimuliakan dan menjadi raja. Harus melewati proses yang panjang, yaitu jalan salib. Ini penderitaan yang berat. Gak semua orang, bahkan gak bisa untuk melakukan seperti ini. Hanya Yesus saja yang dia bisa tahan dan lewat seperti ini. Karena ini penyiksaan yang kejam, yang belum ada. Dihina iya, dipukul iya, diludah iya, dijambak iya, ditelanjangi iya, dicambuk iya, ditikam iya. Hanya Yesus yang bisa menerima semua ini. Dan tidak ada pun satu manusia. Karena begitu kejamnya, tidak ada pun satu manusia. Maka dia yang mengambil alih untuk, ya aku mau turun untuk menyelamatkan manusia. Walaupun proses perjalanannya seperti ini, walaupun penderitaannya seperti ini, harus dipaku, harus ditikam, harus dimakotai duri. Aku harus mengambil ini, gak ada jalan lain. Hanya dia harus datang, menggantikan semuanya. Itu sebabnya kita harus bersyukur menjadi umat yang sudah diselamatkan. Terus berubah, terus dibangun iman kita. Terus kita mengasihi Tuhan. Karakter kita terus mau diubahkan. Ada proses-proses riak-riak. Batu-batu terjal, gunung-gunung yang tinggi, lembah yang kelam. Kita harus lewati. Gak apa-apa. Asal kita bersama dengan Tuhan. Asal Tuhan ada di sampingku. Tapi jangan kita melewatinya tanpa Tuhan. Kita bisa tidak kuat, kita bisa jatuh. Kita bisa tenggelam dan sebagainya. Yesus luar biasa.
Lukas 22 ayat 42. Ia berkata apa? Kalau bisa biar cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika dia harus mengalami cawan penderitaan di depan itu. Proses-proses yang panjang itu. Kalau menurut dia, kalau bisa ini lewat, maunya sih jangan dia alami. Tapi kembali lagi dia berkata, jangan kehendakku tapi biar kehendakmu yang jadi. Haleluya, bahkan terlebih lagi yang luar biasa, hatinya luar biasa. Dia bilang apa? Iya Bapak jangan tanggungkan ini. Salahan kepada mereka, tapi apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mampu seperti ini? Kita sanggup seperti ini? Nggak ada satupun manusia yang sanggup dan mampu berkata seperti ini. Karena kita masih daging yang seringkali disenggol, dicotek sedikit aja marah, ngamuk ya kan. Kata-kata kita sudah kata-kata yang nggak teratur. Wes pikiran kita sudah melayang, sudah pikiran negatif. Tindakan kita pun tindakan yang membahayakan. Itu bisa terjadi manusia daging. Dan disitulah Tuhan sedang proses kita. Supaya apa? Kita sadar bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang indah di balik itu semua. Bedanya tuh manusia gak sabar. Dan seperti yang kita lihat ini kegagalan dalam menghadapi proses. Yaitu siapa? Pengen cepat-cepat godaan ini, cepat-cepat selesai. Potong jalan Tuhan, membantu Tuhan dan sebagainya. Dan kita melihat di sini apa? Abraham dan Sarah. Yang tergesa-gesa. Sudah dibilang bahwa dia nanti akan mendapatkan anak. Kok lama ya gak datang-datang keturunannya. Kok lama ya gak punya anak. Wes udah ambil ini aja. Menikahlah gitu ya. Dan benar dilakukan itu, saran itu. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan sampai sekarang terjadi perseteruan seperti itu. Kenapa? Karena mau segala sesuatunya instan. Segala sesuatunya berlalu dengan cepat-cepat. Tidak mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak mau sabar menunggu masuk di dalam proses itu. Maunya cepat-cepat. Saul juga. Dia mengambil alih tugas yang bukan tugasnya. Harusnya Samuel yang mempersembahkan persembahan itu. Tapi ternyata dia ambil alih. Dan ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, makanya dia kehilangan kedudukan. Kepingin cepat-cepat, nggak mau sabar. Bangsa Israel di padang gurun, batal masuk juga dalam Kanaan. Kenapa? Karena adanya persungutan, dan persungutan. Musa, apakah di sini nggak ada kuburan sehingga engkau membawa kami keluar untuk supaya kami mati di sini? Ya kan, persungutan, air yang pahit bersungut, apalagi jalan yang lautan harus melewati bersungut, semuanya ada persungutan. Dan itu sebabnya mereka nggak bisa masuk di dalam tanah perjanjian, Keluaran 32 dan juga Bilangan 14. Bagaimana kami bisa masuk ke sana? Orang-orangnya tinggi besar raksasa, sedangkan kami ini seperti belalang-belalang. Ya. Dia melihat di depan dia tuh ada gunung yang tinggi, persoalan yang besar yang gak bisa dilewati, yang gak bisa ditembus. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan mempunyai iman yang kecil, yang melihat bahwa persoalan itu lebih besar daripada Tuhan. Masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Proses itu yang menyakitkan itu lebih besar pada Tuhan. Tuhan tidak mau, tapi Tuhan mau ngajar kita. Supaya kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah lebih besar dari persoalan, lebih besar dari pergumulan, lebih besar dari tekanan dan sebagainya. Tuhan mau melatih kita. Jadi di dalam proses-proses penantian untuk menunggu ini, Tuhan mau ada karakter yang dibentuk, ada perubahan hidup, dan kita menjadi orang-orang yang bisa keluar sebagai pemenang. Caranya bagaimana untuk bisa keluar menjadi pemenang? Menghadapi proses. Tuhan sudah ingatkan kepada kita untuk apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa? Siap siaga. Waspada. Ya kan? Seperti saya belum cerita ya. Di sana di Tawangmangu itu adik saya
saya kasih usaha, yaitu minuman gitu ya. Dan di samping kiri kanannya juga ada jual-jual lapak-lapak. Hebatnya yang Tuhan saya sembah ini Tuhan yang luar biasa. Dia beri kabar bahwa terjadi pembobolan. Samping kiri kanan gasnya diambil, apalagi. Pokoknya hal-hal yang bisa dijual lah gitu diambil. Tapi dia berkata tempat kita enggak Fon. Padahal hanya dari plastik gitu ya, tenda gitu. Kita lihat di sini seorang penjahat. Dia mau melakukan segala sesuatu itu melihat kiri kanan. Kalau enggak ada yang berjaga-jaga ya, dia bisa ngambil, dia bisa mencuri dan beberapa lolos gitu. Dan setelah kejadian ini baru sekarang ditaruh orang untuk berjaga-jaga, kasep gitu ya. Udah terjadi kehilangan gas, apalagi yang untuk minuman itu apa namanya? Cup seller kayak gitu. Udah ada yang hilang dan sebagainya. Wah, baru ditaruh seorang penjaga. Tuhan mau mengajarkan setiap kita bahwa dia datang seperti pencuri yang tidak terduga. Yang satu pun tidak tahu. Itu sebabnya harus berjaga-jaga dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa untuk berdoa. Karena kalau kita nggak jaga-jaga, kita nggak berdoa, maka iman kita menjadi lemah. Seperti murid-murid yang diajak Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. Apa yang mereka lakukan? Tuhan bilang jaga-jaga ya, sebentar aja aku tak doa. Tapi mereka tidur. Dan kembali Yesus datang membangunkan, ayo jaga-jaga berdoa. Oh ya. Ternyata Yesus kembali lagi tidur. Sampai 3 kali dan Yesus kembali sudah selesai, ayo kita berangkat. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak berdoa, gampang sekali iblis mencuri sukacita kita. Gampang sekali iblis merampas damai sejahtera kita. Gampang sekali iblis merusak kehidupan kita. Kenapa? Karena dia dengan mudahnya untuk menabur kepahitan. Dia dengan mudahnya menabur kekecewaan. Dia dengan mudahnya menabur kebencian. Sehingga hidup kita dipenuhi sampah-sampah itu. Karena kita nggak berjaga-jaga, masuk. Oke, masuk. Dan akhirnya kita ketemu dengan orang, amarah yang keluar, persungutan yang keluar, pikiran negatif keluar, seperti itu. Ya, mari kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Firman Tuhan juga bilang berdoalah ya dengan tekun, karena doa itu juga merupakan nafas kita. Doa besar kuasanya, dalam segala hal jangan lupa berdoa. Oke, kemudian apalagi untuk menghadapi setiap proses supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menang seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu apa? Yuk renungkan firman siang dan malam, karena firman itu terang, firman itu roti kehidupan, apalagi firman itu juga memberikan kepada kita manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, terus apalagi mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman yang harus kita pegang. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak kuat di dalam ini. Banyak sekali sekarang pengajaran-pengajaran yang membingungkan kita dan banyak orang juga akhirnya melepaskan iman mereka karena tidak paham dengan kebenaran firman Tuhan, kurangnya pendalaman firman Tuhan, akhirnya diselewengkan, kalau dikocak gitu ya, sudah langsung kalah gitu dan akhirnya imannya kendor dan beralih imannya. Yang lebih penting lagi, biar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang memberikan dorongan kepada kita untuk kuat menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus ini yang terus menegur kita ketika kita salah. Roh Kudus ini yang menghibur kita saat kita lemah. Dan Roh Kudus ini yang membuat kita kuat saat iman kita mulai goyah. Kalau tanpa Roh Kudus, Roh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bingung, yang limbung, yang gak bisa melakukan segala sesuatu. Pasti jalan kita akan salah karena tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Dan yang keempat yaitu kita mau melekat kepada Tuhan senantiasa. Tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, semakin kokoh, semakin dalam, seperti ranting yang tidak putus. Terus melekat pada pohon. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk Bapak Ibu, kita mau tetap melekat kepada Tuhan.
Rema firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama baca Mazmur 37 ayat 7. Sebagai ayat-ayat penguatan buat setiap kita. Mazmur 37 ayat 7. Oke, sudah? Ya, di sini ada 4 ayat yang akan kita baca untuk menjadi rema buat setiap kita. Mazmur 37 ayat 7, sama-sama dengan suara keras kita berbicara. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuhan bilang supaya diam, ajarku berdiam, dekati hatimu, nantikan Tuhan. Jangan bingung dengan orang-orang fasik, oh dia tetap kok begini ya, hidupnya kok enak ya. Nah, sedangkan kita nih berdoa tapi gak ada jawaban-jawaban. Jangan kita marah terhadap itu, karena Tuhan punya proses yang lebih indah buat setiap kita. Pengkhotbah 3 ayat 11, kita harus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang sempurna untuk kita. Apa katakan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar menanti ya, tetap percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian Roma 8 tadi yang kita baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya dan yang mengasihinya. Nah, Ibrani 6 ayat 12 ini katakan, yuk. Ibrani 6 ayat yang ke-12, ya ayat-ayat terakhir yang akan kita baca. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 mengatakan apa di sini? Sudah? 1, 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam hal yang dijanjikan Allah. Jadi kita apa? Kita mau belajar untuk mengikuti teladan mereka yang oleh iman dan kesabaran telah memperoleh janji-janji itu. Ya Bapak Ibu, jadi kita mau percaya bahwa Allah itu tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Mungkin sekarang kita sedang menanti-nantikan pemulihan keluarga, kesembuhan ekonomi, sakit penyakit, apalagi jawaban doa untuk jodoh, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Ya Tuhan ingin kita tetap percaya, setia, tekun, sabar sampai kita bisa memiliki semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajar setiap kita ini supaya hidup kita ini menjadi hidup yang diubahkan, menjadi hidup yang lebih baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga memiliki karakter seperti Kristus yang rendah hati, yang suka menolong, yang lemah lembut, dan yang terlebih bahwa iman kita boleh semakin kuat sehingga kita bisa terbang seperti kupu-kupu tadi yang siap menghadapi badai gelombang hidup kita. Karena dia telah melewati proses-proses itu. Ingat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Apapun, ya apapun itu, mau yang baik, mau yang tidak baik, keadaan senang, keadaan sedih, kemalangan kita orang percaya yang terpanggil. Tuhan punya rencana yang indah. Percaya itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi semua badai gelombang hidup. Tuhan memberkati.